Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Adian Rabbit Kebumen, channel yang membahas tentang wawasan keilmuan strategi breeding budidaya ternak kelinci, khususnya untuk teman-teman sahabat peternak kelinci pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman ya yang ada di Wonosobo. Beliau sendiri adalah salah satu peternak kelinci dulunya yang beralih sekarang ternak marmut seperti itu, teman-teman ya. Pertanyaan ini sungguh menarik dan harus dijawab secara detail dan merinci. Pertanyaannya seperti ini, Mas minta saran dan pendapatnya terkait ternak kelinci pedaging. Apakah ada bibit kelinci pedaging yang murah, pakannya rumput ataupun limbah-limbah yang yang mudah kita dapat, agar kos pakannya itu ringan seperti itu. Terus panennya tidak jauh kalah waktunya dengan kelinci-kelinci pedaging seperti yang diunggulkan seperti NZ atau Haila atau Haikul. Apakah ada yang seperti itu hasil panennya tapi waktu panennya lebih lama sedikit, tidak masalah. Yang kita harapkan itu proses perawatan dan pakannya. Kira-kira ada nggak Mas solusi yang bisa kita ambil? Oke ya, itu pertanyaan cukup panjang, pertanyaan yang mungkin kebanyakan orang mengharapkan itu. Tentunya orang yang sudah bisa menanyakan itu rata-rata itu orang yang sudah pernah ternak seperti itu yo. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sebelumnya mereka sudah ada pengalaman, sudah menganalisis kendala permasalahan pokok yang terutama itu di kos pakan cukup lumayan besar, apalagi untuk target marketnya pedaging, full pedaging ya teman-teman ya. Jadi beliau sendiri berharap agar ada kelinci pedaging yang unggul ya, unggul dalam pertumbuhan, tidak kalah dengan jenis-jenis yang saat ini, tapi bisa dikasih makan rumput ataupun limbah-limbah yang murah kayak gitu. Itu ada jenis apa Mas, ada atau tidak solusinya? Jadi terkait hal itu sebenarnya itu tergantung dari peternaknya. Kalau mencari komposisi yang kompleks, yang lengkap seperti itu saat ini emang belum ada teman-teman ya. Mau ndak mau kita harus bikin terah sendiri atau keturunan atau bibitan dari anakan kita sendiri yang dari kecil itu kita sudah perkenalkan rumput atau limbah-limbah makanan yang lain yang notabene itu sangat murah atau tidak begitu mahal. Salah satunya ampas tahu dan lain sebagainya. Kendalanya kalau masih ras murni itu gampang gudigen atau terkena penyakit. Nah ini saran saya teman-teman ya, kalau pengen memiliki bibitan yang notabene murah ya, kualitas dagingnya itu tidak kalah dengan bibit pedaging yang unggul saat ini, terus dia kebal dari penyakit dan dia bisa adaptasi dengan makanan hanya dikasih dengan rumput atau limbah ampas tahu, yaitu dengan menyilangkan antara hasil silangan dari New Zealand dengan rek. Sudah terbukti dan sudah banyak yang uji coba hasil dari persilangan dua jenis kelinci tersebut menghasilkan daging yang cukup lumayan tebal, tidak kalah dengan New Zealand asli atau rek yang asli seperti itu. Itu kalau benar-benar mau fokus di pedaging. Tapi kembali lagi karena standarisasinya rek dan NZ itu menggunakan pakan pelet, mau ndak mau kita harus membentuk karakter kelinci tersebut agar mau dan bisa stabil dengan pemberian pakan rumput atau ampas tahu seperti itu. Jadi kita bentuk dulu generasi yang full pakai rumput dari
kecil sampai dia produksi. Seperti itu teman-teman ya. Tinggal nanti kita evaluasi terkait waktunya, apakah bisa semaksimal kelinci-kelinci yang menggunakan pur. Tentunya tidak bisa teman-teman ya, pastinya lebih panjang walaupun tidak begitu lama seperti kelinci-kelinci lokal atau kelinci-kelinci Jawa seperti itu teman-teman ya. Itu salah satu tip dan saran saya agar bisa mendapatkan hasil daging dengan keturunan bibit yang murah, dengan kos pakan yang murah, salah satunya dengan seperti itu. Tapi jarang sekali orang atau peternak yang memiliki stok itu jual kelinci silangan-silangan seperti itu, karena kelinci silangan-silangan seperti itu untuk pasar bibitan itu kurang laku alias tidak laku teman-teman ya, karena genetiknya atau rasnya itu sudah disilangkan, itu kekurangannya. Jadi mau nggak mau kalau mau bikin yang arahnya full ke pedaging, kita bikin silangan tersendiri hanya untuk market pasar pedaging alias dipotong. Itu teman-teman ya, jawaban analisa saya yang mungkin bisa membantu gambaran yang ditanyakan teman-teman di sini semua. Pastinya masih banyak yang perlu dikoreksi, perlu ditambahkan. Silahkan tambahkan, silahkan koreksi mana-mana yang harus ditambah, mana-mana yang harus dikurangi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.